kecil, asghar lebih kecil. Kalau jamil artinya cantik, ajmal lebih cantik. Tapi ini pertanyaannya adalah wa ayyul mu'minina afdalu ya Rasulullah? Mukmin yang bagaimana ya Rasulullah yang lebih utama? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tak semangat. Memang hujan ini membuat kita rada-rada ngantuk. Masih libur ini kan? Besok masih libur kan? Saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ini baru macam semangat. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli taqai wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim والرسول الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Ini masuk YouTube ini Pak. Masuk YouTube. Nah, kalau gitu dululah saya dulu ya. Aduh. Saya takut nanti kalau berdiri dibilang orang pendacil. Pernah sesekali ceramah, disediakan panitia lah pula mimbar di depan. Ada mimbar, ada kursi. Ustaz berdiri Ustaz di mimbar nanti ceramahnya, kata panitia. Ya, saya bilang. Walau berdiri lawak di mimbar tuh, cuma pecinya yang nampak, orangnya tak nampak. Ya Allah. Alhasil saya bilang sama panitia, saya izinlah saya tak pakai mimbar lah saya ceramah ni. Keluar mimbar lah saya ceramah. Nanti pikir orang MP3 atau pildacil, pecinya nampak, orangnya tak ada. Apalagi ditaruh orang tu pelak bunga di apa itu di mimbar tu, tak nampak sikit pun. Udah awak pendek. Itulah. Tapi ya, alhamdulillah hari ini tak ada mimbar, saya duduk sajalah. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hormat kami yang kami muliakan, tuan-tuan guru kami, orang-orang tua kami yang berada di rumah Allah Ta'ala ini, Masjid Babus Salam. Iya, Babus Salam namanya ini ya. Babus Salam. Saya baru ini, saya kemari. Kalau lewat sering. Lewat sering. Saya kenal dekat dengan bapak ini. Diinformasikan bahwa Ustaz nanti masuk di tanggal 29 Ustaz, untuk mengisi Maulid Nabi. Saat itu beliau mengkonfirmasi saya di tanggal 27. Saya pikir beberapa hari akan datang. Rupanya 2 bulan lagi baru tampil. Ya Allah ya Rabbi. Luar biasa. Luar biasa itu. Ya Allah. Jadi agenda itu tersusun rapi jadinya. Juga hormat saya yang kami muliakan, para tuan-tuan guru, orang-orang tua saya, ketua BKM Badan Kenaziran Masjid Babus Salam, ketua
perwiritan ibu-ibu. Ya, saya tak tahu apakah hari Jumat atau hari Rabu, tapi yang pastinya ketua-ketua yang berada di sini yang saya muliakan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, remaja putra, remaja putri yang saya cintai, dan yang lebih saya cintai adalah anak-anak saya yang recok-recok ini. Tumbuk-tumbukan ke situ. Berapa lama saya ceramah ini, Pak? 2 jam? 2 jam? 3 jam? Cukup? Cukup 3 jam? Aku yang pingsan kalau begitu. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat Allah, karunia yang tak begitu terhingga. Di malam yang penuh barakah ini, rahmat Allah taala bercucuran di muka bumi Allah taala ini. Oleh karena itu, nuansa-nuansa rahmat Allah yang turun ini membuat mata kita semakin mengantuk, ya, membuat mata kita semakin mengantuk, badan pun mau tidur jadinya. Apalagi mungkin ada sebahagian dari kita yang belum makan malam, habis maghrib sudah berada di masjid, begitu juga lanjut melaksanakan salat Isya, ditambah lagi pelaksanaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum sempat makan, perut dah keroncongan. Oleh karena itu, panitia sudah menyediakan di hadapan kita itu apa itu? Kuehnya. Kalau mau makan, makanlah. Itulah enaknya jadi audiens, jadi jamaah. Ada yang makan, ada yang minum, awak bercakap-cakap di sini. Mejanya pun tak ada, berarti tak ada lah minumnya ini. Mudah-mudahan langkah kita semuanya, ya, yang dekat, yang jauh semuanya, seluruhnya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan dicatat Allah Subhanahu wa taala menjadi satu ganjaran amal ibadah kita ketika nanti dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surga Allah Jannatul Na'im. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriringkan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil akhir kala, di yaumil la yanfa'u malun wala banun. Di hari itu tak lagi berguna anak dan harta, illa man atallaha biqalbin salim. Bagi mereka yang nanti datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Mari kita bersalawat sejenak. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Sekali lagi. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Mudah-mudahan salawat kita ini yang kita lafazkan di malam yang berkah ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang kita harapkan selain mengharapkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mendapatkannya itu, tentu kitalah yang berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul, ada orang yang paling pelit. Siapa mereka yang paling pelit? Kata Rasulullah, orang yang paling pelit itu adalah orang yang ketika disebutkan nama nabinya, dia tidak mau bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Saya tadi begitu masuk dari pagar nih, mulailah tampil anak-anak remaja. Terdengar syahdu, terasa lantunan salawat Rasulullah, ya, salawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan petikan gitar yang begitu cantik dan indah. Petikan gitar itu terdengar suara tak begitu kayak pernah dengar saya suara itu. Kebetulan beliau duduk di sudut, tak begitu jelas karena ada bunga di depan. Saya tengok-tengok dari balik bunga, rupanya si Muhammad Haikal. Mana dia itu? Udah pulang dia. Udah pulang dia. Muhammad Haikal tuh mahasiswa saya di Syekh Abdul Halim Hasan Al-Islahiyah Binjai. Kami berteman Facebook. Dia selalu saja menampilkan di Facebooknya itu dengan petikan gitarnya yang syahdu. Macam kenal saya suaranya, tapi tak nampak karena di sini dia duduknya. Saya tengok-tengok tadi dari jauh. Betul enggak ini? Saya karena kalau pandang dari jauh agak rabun mata ini. Saya tengok-tengok, betul juga dia rupanya. Saya mau berpesan sama dia, tapi sudah tak pula di sini lagi orangnya. Pesan saya sama dia, si Haikal itu orangnya pintar, rajin. Saya mau pesankan sama dia, anak-anak remaja-remaja yang duduk-duduk di sini tuh, ya, dididiklah sebaik-baik mungkin. Ya, dididiklah sebaik-baik mungkin. Bapak Ibu kalau mau belajar mengaji, tanya sama dia. Dia itu termasuk mahasiswa yang punya kemampuan yang baik. Nah, jadi oleh karena itu pandai-pandailah mengambil hatinya. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini adalah malam peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebahagian orang menyebutnya Maulud. Maulud itu adalah hari kelahirannya. Kalau ada anak yang lahir pada malam ini, Maulud namanya. Tapi peringatan kelahiran itu disebut dengan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu perbedaannya Maulud dengan Maulid. Saya mulai dari belakang. Ini ada pula di sini. Ini yang paling penting nih sekarang. Karena banyak sekarang orang gila masuk ke masjid. Ini jangan kemana-mana, di sini saja. Tak usah senyum-senyum. Kalaupun lucu, udah diam-diam aja begitu. Saya mulai dari ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh, ini sungguh. Ini di dalam ilmu nahu, laqad ini bagian dari huruf yang betul-betul mengandakan bahwa tidak ada yang perubahan makna lagi di situ. Bahwa Allah menyatakan di situ sungguh, betul-betul, motanlah bahasa kita, bahasa pesisir. Sudah motan kali lah itu. Bahwa sungguh pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah. Apa uswatun hasanah itu? Perangai yang baik. Saya biasanya Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ceramah ini jarang lucu. Maka kalau panitia ini nanti agak kecewa dengan pulangnya saya, beginilah saya. Kenapa Ustaz jarang lucu? Karena sehari-hari yang saya hadapi mahasiswa. Makanya kadang kalau peringatan hari besar PHBI, apakah Maulid Nabi atau Isra Mi'raj, jarang saya mau itu. Kenapa begitu? Karena tradisi-tradisi sekarang ini sudah berubah. Tapi kalau kajian-kajian, baca kitab, mentasyrih kitab, bagian saya lah itu. Tapi kalau sudah melucu-lucu, nanti tak ada yang lucu yang saya sampaikan ini. Semua serius terus ini. Kalau ada yang lucu, yang ku bikin-bikinnya itu karang-karang. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada uswatun hasanah. Apa uswatun hasanah? Perangai yang baik di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mengatakan itu? Allah Subhanahu wa taala.
Jadi tujuan diciptakannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam ini adalah esensinya mencintai, menambahkan, menanamkan rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan terus berupaya membentuk akhlakul karimah sesuai dengan apa yang telah dilaksanakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupannya sehari-hari. Jadi kalau dibaca ayat ini ada asbabun nuzulnya ini. Jadi setiap ayat 6.666 ayat di dalam Al-Qur'an yang terdiri dari 30 juz, ya. Semuanya itu ada asbabun nuzulnya. Ada sejarah yang melatar belakangi turunnya ayat itu. Bagaimana sejarahnya? Mau dengar ceritanya enggak anak-anakku? Mau dengar ceritanya enggak? Mau. Saat itu terjadilah di tahun 5 Hijriah. Duduk lagi balik saya. Ini capek lah Bapak ini. Geser sana, geser sini, geser sana. Takutku jatuh ke situ. Ketika di tahun 5 Hijriah, 560 Masehi kurang lebih, terjadilah perang yang disebut dengan Perang Ahzab. Perang Ahzab itu orang banyak mengenal dengan Perang Khandaq. Perang Khandaq. Ketika terjadinya Perang Khandaq, nuansa hati dan batin kaum muslimin saat itu gelisah. Timbul rasa takut yang bersengatan di dalam hati kaum muslimin ketika itu. Kenapa timbul rasa bersengatan, gelisah, gundah melana, takut? Karena mereka menganggap besarnya jumlah orang-orang kafir Quraisy, ya, orang-orang kafir ketika itu besar jumlahnya, dan mereka menganggap bahwa tidak akan mungkin mereka menang di dalam perlawanan Perang Khandaq. Saat itu timbul rasa takut. Wajar, sebagai manusia begitulah, ya, sebagai manusia begitu. Ada timbul rasa takut dalam hati ketika menghadapi musuh. Maka ketika itu kurang lebih 3 hari perjalanan perang. Luar biasa itu 3 hari. Kurang lebih 3 hari perjalanan Perang Khandaq itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kaum muslimin, para sahabat-sahabat yang ikut berperang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah agak-agak mundur ke belakang. Di saat rasa takut itu mulai timbul, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah bunyi ayatnya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada sahabat-sahabatnya, wahai sahabat-sahabatku, apa yang engkau takutkan sebenarnya dalam peperangan Khandaq ini? Ketika aku menjalankan seluruh sistem peperangan ini yang ada, maka kamu seluruhnya para sahabat-sahabatku, ikutilah bagaimana yang aku lakukan di dalam menjalankan perang Khandaq ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu para sahabat mulai sadar, ya, sahabat mulai sadar apa yang disarankan mereka, bahwa apa yang mereka perbuat dari mulai perperangan pertama, perperangan kedua, ketiga, dan keempat seterusnya, bahkan sampai terjadi perperangan Khandaq, yang mereka harapkan adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seekor singa yang begitu mengaum dahsyatnya, dia memakan binatang, dia memakan daging, takkan mungkin dimakannya anaknya. Seekor gajah yang begitu berat badannya, tidak akan mungkin dipijaknya anaknya. Apa dasarnya itu semuanya? Karena Allah Ta'ala menitipkan rahmatnya pada binatang itu. Seseorang manusia yang tidak makan, tidak minum dalam keadaan berpuasa, tidak pernah merasakan sakit,
Bahkan Allah Subhanahu wa taala menitipkan kesehatan kepada orang-orang yang berpuasa. Apa sebabnya itu? Karena Allah taala menitipkan rahmatnya kepada orang-orang yang berpuasa. Bahkan ketika kita masuk surga pun itu bukan karena amal ibadah kita. Apa dasarnya? Karena Allah Subhanahu wa taala merahmati kita untuk masuk ke dalam surga. Suatu ketika datanglah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah kami masuk surga dengan amal kami?" Rasul menjawab, "La yadkhul jannata bi'amali ahadin." Tidak ada orang yang masuk surga sedikit pun karena amalnya. "Wa anta ya Rasulullah," kata para sahabat, "apakah itu juga engkau ya Rasulullah?" Apa dijawab Rasulullah? "Na'am, illa ayyatakhammadiyallahu birahmah." Betul sekali para sahabatku, kecuali aku masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hujan yang turun pada malam ini juga merupakan bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita menganggap bahwa besitulah pula mau maulid, di situ pula lah datang hujan. Kayaknya tak datang nanti orang ke masjid nih. Kita menganggap seperti itu, terbesit dalam hati. Kok mesti malam nih lah hujan tuh? Nanti setelah maulid kenapa rupanya? Begitu kita anggap. Tapi ada sebahagian dari masyarakat sekitar yang menginginkan sekiranya adalah hujan malam nih, sudah kutanam manggaku tadi sore. Sekiranya adalah hujan malam nih, kata sang kodok, sudah lama ku tak mandi-mandi, kata sang kodok. Maka oleh karena itu, segala sesuatu yang datang kepada kita semuanya, baik yang datang dalam bentuk kebaikan atau yang datang dalam bentuk keburukan, seluruhnya ada hikmahnya. Hikmah itu juga masuk pada bagian rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakarallaha katsira. Jadi ada dua dia. Wa dzakarallaha katsira, dan berperbanyaklah engkau menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita menanamkan rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pertama kita mendapatkan rahmat Allah, yang kedua kita juga diperintahkan untuk selalu menyebut-nyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Masih semangat? Masih semangat pulang kita? Bapak Ibu, orang-orang tuaku semuanya, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata protokol kesehatan Covid, tak boleh lama-lama buat acara. Orang tuh mungkin mengacu kepada sebuah pepatah, ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Tapi agaknya malam ini kita merasa kebahagiaan kita harus timbul. Ya Bapak Ibu, agaknya malam ini di dalam hati kita harus timbul. Apa yang ditimbulkan? Timbul karena malam ini kita mengingat bahwa ada sosok manusia yang telah lahir di permukaan bumi Allah Ta'ala ini sama-sama kayak kita. Dia makan, kita makan. Beliau minum, kita minum. Beliau tidur, kita tidur. Beliau menikah, kita menikah. Tidak ada perbedaannya dengan kita. Tapi oleh karena itu, ada yang menjadi satu perbedaan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang menjadi perbedaannya? Hatinya tidur, tapi dia selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, kalau kita ingat kepada Allah, ya, kalau kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu Allah pun juga akan ingat kepada kita. Kalau kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam detakan jantung, dek 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 dek, seirama dengan detakan jantung itu, disitulah letakkan kalimat Allah, 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 Allah. Saat nafas terus berputar, jantung terus berdetak. Nafas terus berputar, jantung terus berdetak. Kalimat Allah masuk ke dalam dada. Insya Allah
segala sesuatu syirik ataupun sihir-sihir yang masuk ke dalam badan kita akan dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya apa? Hidupkan hati kita dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini paling tidak yang harus kita camkan adalah bahwa kita ini adalah manusia. Manusia contohnya harus adalah manusia, ya. Manusia contohnya adalah manusia. Jangan contoh binatang. Tak boleh contoh binatang. Ya, karena secara fisik berbeda. Jadi kalau manusia contohnya manusia. Kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diceritakan dalam sirah An-Nabawiyah sangat banyak sekali. Ya, sangat banyak sekali di dalam kitab Wasail Wusul fi Syamamil Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwa di situ dikatakan bangsa Arab itu terdiri kepada dua bagian. Ini masuk kajian kita. Kayak anak mahasiswa lah saya buat jadinya ini. Bangsa Arab itu terdiri dari dua bagian. Ya. Pertama disebutkan dengan bangsa Arab Ba'idah, ya. Pertama bangsa Arab Ba'idah. Bangsa Arab Ba'idah ini merekalah dia keturunan dari kaum Ad, kaum Tsamud, ya, yang tak bisa lagi dideteksi kehidupannya. Jauh dahulu, bahkan sampai kepada bangsa kehidupan Nabi Adam alaihissalam. Jadi sejarahnya tak terbukti lagi. Tak ada lagi yang bisa menceritakan secara konkret bagaimana kehidupan-kehidupan yang dulu. Itu namanya bangsa Arab Ba'idah. Yang kedua disebut dengan bangsa Arab Qaribah. Ya, bangsa Arab Qaribah. Bangsa Arab Qaribah ini terbagi lagi kepada dua. Satu disebut dengan Musta'aribah. Itulah bagian daripada kehidupan dan cicip-cicipnya sampailah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Kilab bin Qusay sampai kepada bin Abdul Manaf, seluruhnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kadang-kadang mau lupa itu silsilah-silsilahnya itu. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu masuk kepada bagian daripada bangsa Arab Musta'aribah. Ya, bangsa Arab Musta'aribah. Ini nanti masuk ini. Kalau ada pelajaran-pelajaran tarikh, ya, sirah Nabawiyah ini masuk. Rasulullah itu masuk kepada bagian bangsa Arab Musta'aribah. Nah, kehidupan Rasulullah yang ketika dia masih hidup kecil sampai dia dewasa, seluruhnya tercatat sebagian besar di dalam kitab-kitab sirah An-Nabawiyah. Ya, tercatat seluruhnya dalam kitab-kitab sirah An-Nabawiyah. Kalau malam ini saya ceritakan seluruhnya tak sanggup saya menceritakan itu. Atau bahkan mungkin kita pun tak juga bisa mendengarkannya. Kenapa? Karena beberapa buku yang diceritakan dalam sirah An-Nabawiyah itu hampir ribuan jumlah halamannya. Bagaimana mungkin saya bisa meringkasnya dari 1000 halaman itu sampai satu malam nih? Tak bisa. Paling tidak sepotong-potong sajalah daripada riwayat kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai dalam kehamilan ibunya, siapa nama Oma Rasulullah? Siapa nama ibu Rasulullah? Siti Aminah. Ketika Aminah ingin melahirkan, ya, ingin melahirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala mengutus seluruh para nabi-nabi, ya, yang sudah meninggal mempersiapkan kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan seluruh bidadari-bidadari surga untuk berdiri di permukaan bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Tujuannya apa? Karena kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu sangat mulia di tengah-tengah peradaban umat manusia ini, ya. Sangat mulia ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Bahkan ketika lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kicauan burung di malam hari pun mulai berkicau. Padahal burung itu biasanya berkicau di pagi hari. Tapi di malam itu dengan suasana yang terang benderang. Saya merinding menceritakannya ini. Suasana yang terang benderang. Burung pun ikut berkicau. Sebagai tanda bukti kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Punya kehebatan, punya kemampuan besar untuk menuju perubahan-perubahan umat manusia. Bahkan sampai akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diingatnya adalah kita. Siapa yang diingatnya? Kita. Apa kata Rasulullah? Ummati, ummati, ummati. Maka kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala tidak ada rasa sedikit pun bagi diri kita untuk tidak mengenang kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi orang-orang yang selalu menteladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka itulah yang akan dapat mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasul mengatakan, inni uhibbu an aqraba ilayya majlisan yaumal qiyamah. Nanti aku sangat cinta sekali, kata Rasulullah, wa aqraba ilayya majlisan, dan aku sangat dekat sekali dengan para sahabat-sahabatku, dengan para pengikut-pengikutku, majlisan yaumal qiyamah, bahkan duduk-duduk nanti di yaumil akhir kelak. Siapa mereka? Ahsanuhum khuluqan. Mereka itulah orang-orang yang paling baik akhlaknya. Itu. Jadi ada nanti sekelompok orang yang duduk-duduk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu adalah orang-orang yang paling mantap akhlaknya. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari ada sahabat Ansor, ya, berkaitan tentang Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datanglah sahabat Ansor menghadapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya katakan sahabat Ansor, berarti itu penduduk Madinah. Kalau saya katakan Muhajirin, berarti itu penduduk Makkah. Kenapa disebut dengan Muhajirin? Karena mereka itu berpindah dari Makkah ke Madinah. Ansor adalah orang-orang penduduk Madinah yang menolong orang-orang yang hijrah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datanglah sahabat Ansor berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal ya Rasulullah. Mukmin yang bagaimana itu ya Rasul, yang lebih afdal? Ya, itu kalimat yang disampaikan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayyul mu'minina afdal ya Rasulullah. Mukmin yang bagaimana itu ya Rasul, yang lebih afdal? Ingat, di dalam teks bahasa Arab, afdal itu adalah bagian daripada ismu tafdil. Kalau sahabat-sahabat kita yang dari Jalan Gajah sering membaca buku namanya fadilah amal. Fadilah artinya keutamaan. Afdal yang lebih utama. Kalau kabir artinya besar, akbar lebih besar. Kalau saghir artinya kecil, asghar lebih kecil. Kalau jamil artinya cantik, ajmal lebih cantik. Tapi ini pertanyaannya adalah, wa ayyul mu'minina afdalu ya Rasulullah. Mukmin yang bagaimana ya Rasulullah, yang lebih utama? Pertanyaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dijawab Rasul? Yang dijawab Rasul adalah al-mu'minuna ahsanuhum khuluqan. Mukmin yang paling afdal itu adalah, mukmin yang paling utama itu adalah mukmin yang paling mantap akhlaknya. Inilah masuk bagian daripada ayat ini. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Itulah mukmin yang paling mantap. Adalah mukmin yang di dalam kehidupannya itu selalu membentuk karakter, selalu membentuk akhlakul karimah di tengah-tengah umat manusia. Jadi akhlakul karimah yang dibentuknya itu semata-mata bukan untuk dirinya,
Ini kadang-kadang orang ada pula begini. Ada orang buat baik, tapi untuk dirinya saja. Ya, hanya untuk dirinya saja. Untuk orang lain tak dipikir-pikirkan, yaitu. Yang lain lantaklah situ, awak-awaklah dia. Tapi sebenarnya Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalimat akhlak, ya. Kata akhlak itu adalah sebuah cerminan yang lengket di dalam kepribadian diri sendiri. Ya, akhlak itu adalah sesuatu yang lengket kepada diri sendiri dengan tiada harapan apapun yang dibuat-buat. Maksudnya apa ini Ustaz? Akhlakul karimah itu adalah sesuatu yang lahir dalam diri manusia, tidak ada pamrih di dalamnya. Itu maksud saya. Jadi kalau ada orang berbuat baik, ikhlas dalam dirinya, tidak ada pamrih, itulah yang disebut dengan akhlakul karimah. Tapi kalau masih ada lagi harapan-harapannya, nah begitu masuk pilkada, datang dia ke rumah awak. Hah? Berapa yang punya, Bu? Nah, apa yang kurang, Bu? Nih. Tapi ada ujung-ujungnya di belakang. Itu bukan akhlakul karimah namanya itu. Namanya itu akhlakus sayyi'ah. Jadi perbuatan yang baik, yang lengket di dalam diri, tidak ada pamrih sedikit pun, itu yang disebut dengan akhlakul karimah. Jadi ketika seseorang berakhlakul karimah, paling tidak di dalam dirinya mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma itu yang kita harapkan sebenarnya di dunia ini, rahmat Allah. Ya, cuma itu yang kita harapkan, rahmat Allah. Kalau beribadah yang diharapkan apa? Kalau beribadah yang diharapkan adalah ridha Allah, bukan pahala. Kalau pahala itu hak prerogatif Allah itu semuanya. Jangan dihitung-hitung pahala tu. Itu maksud saya. Hak pahala tu jadi motivasi kita untuk menambah amal ibadah yang lainnya. Ini pula nanti solat subuh 27. Alah sudahlah, dah banyak kali kurang saya tu zuhur udahlah. Tak usah lagi. Subuh asar nanti sajalah begitu. Tak usah. Jadi amal ibadah yang kita laksanakan itu tidak lain dan tidak bukan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya pun kita manusia ini, Bu, secara tidak langsung kita di dalam solat kita itu kita sampaikan kepada Allah taala itu. Apa yang kita sampaikan? Ketika kita mengangkat takbiratul ihram, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, dan seterusnya. Inna salati, sesungguhnya salatku ini ya Allah, wa nusuki, dan ibadahku ini ya Rabb, wa mahyaya, kehidupanku ini ya Allah, wa mamati, dan kematianku ini ya Allah, lillahi rabbil alamin, seluruhnya kuserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara tidak langsung Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu pengakuan kita kepada Allah. Maka oleh karena itu ketika kita kehidupan dunia ini, dari mulai bangun pagi sampai mau tidur kembali, jangan pernah mengharapkan pamrih di hadapan manusia. Lebih-lebih dalam beribadah, apalagi dalam pelaksanaan salat. Allahu Akbar. Ketika takbir sudah diangkat, tangan sudah dilipat, jangan pernah terbesit sedikit pun di dalam hati, ya Allah, ya Rabbi, aku solat ini supaya ditengok orang belakang aku bagaimana pelaksanaan solat. Jangan pernah seperti itu. Sia-sia pelaksanaan solat itu, sia-sia. Tak ada pahala itu, tak ada ganjarannya itu. Tapi laksanakanlah amal ibadah kita itu semata-mata mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah ridha, apapun yang kita pinta itu pasti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ridha Allah itulah kita cari. Nah, ketika manusia memperbaiki akhlaknya, balik lagi kepada ayat ini. Ketika manusia memperbaiki akhlaknya, paling tidak ketika akhlak itu sudah tercermin dalam hati, tidak ada sedikit pun mengharapkan pamrih kepada orang lain, dan dia perbaikan akhlak atau akhlak yang dilaksanakannya itu
paling tidak bisa dicontoh oleh orang-orang yang ada di sekelilingnya. Maka itulah orang-orang yang bermanfaat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khairun nas anfa'uhum linnas. Ya, sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang paling bermanfaat bagi orang yang lain. Bu, oh bu, Pak, siapalah di antara kita yang mau ketika dipanggil oleh Allah Ta'ala ingin dikenang-kenang namanya? Saya yakin semua kita seperti itu juga. Di antara kita ini semuanya, kalau sudah meninggal, sudah mati, semua ingin dikenang-kenang namanya. Nama baik. Iya. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang ketika sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dikenang namanya. Itulah harapan kita sebenarnya. Apa harapan kita? Begitu kita sudah dipanggil oleh Allah, begitu kita sudah tiada lagi di permukaan bumi Allah Ta'ala ini, nama itu masih diingat-ingat orang. Apa contohnya nama diingat orang? Ketika tak nampak orang, tak nampak si fulan di tengah-tengah, terbesit dalam pikiran orang di sebelah, tak ku nampak bapak tu. Atau seandainya adalah waktu di sini, seandainya adalah bapak tu di sini, tak begini kondisi kami ini. Itu ciri-ciri orang yang bermanfaat di tengah-tengah umat manusia. Seandainya adalah bapak itu di sini, tiap subuh, minggu subuh makan lontong kami di sini. Ini dia. Sekarang sudah mulai tradisi di masjid-masjid nih. Setiap minggu subuh setelah pengajian makan lontong. Ya, makan lontong. Apa tujuannya itu? Paling tidak satu, mendekatkan yang jauh. Yang kedua, memperbanyak jamaahnya. Yang ketiga, memperbanyak kotak infak yang berjalan pada saat itu. Saya sering sampaikan kepada BKM. Banyak BKM yang mengeluh. Kalau cerita-cerita sama saya, Ustaz, macam mana caranya supaya banyak kotak infak ini? Kata salah satu BKM kepada saya. Saya jawab, ketika datangnya hari Jumat, ya, ketika datangnya hari Jumat, keluarkan 150.000, bikinkan kopi di pinggir jalan itu dekat masjid. Apa tujuannya itu? Berdatangan orang-orang Tegamari itu. Kalau sudah jamaah itu banyak, paling tidak 2.000 rupiah dimasukkannya ke dalam kotak. Jadi kotak infak itu jangan dipendam-pendam, enggak ada gunanya itu dipendam-pendam dalam masjid. Habiskan saja untuk kesejahteraan masjid. Belikan seluruhnya. Tapi jangan pula habis-habis sekali, nanti tak bayar listrik, dicabut PLN pula listrik itu jadinya. Jadi begitu caranya itu. Apa yang diperlukan masyarakat? Apa kira-kira? Oh, beli kopi, bikinkan kopi. Berapalah harga gula? 10.000, 12.000, 2 kilo. Bikinkan teh manis, pakai gelas. Setiap hari Jumat ada nasi kotak, ada nasi bungkus. Atau beberapa di antara kita yang di sini bikinkan nasi umat segala macam. Saya yakin dan percaya banyak, pasti akan banyak jamaahnya. Sedangkan pisang saja pun bergantungan di masjid banyak jamaahnya. Pisang, ini menjadi tradisi sekarang di masjid ini. Apa yang digantung? Pisang. Pisang. Itu pun berdatangan orang. Ya, berdatangan orang kemari. Saya yakin kalau sudah datang dia, pasti dia sholat Jumat. Gak mungkin diputihkannya pisang itu pulang dia balik. Gak mungkin itu. Paling tidak dia masuk ke situ, dimasukkannya 2.000 rupiah ke dalam kotak infak itu. Alhamdulillah bertambah sedikit-sedikit jamaah itu. Ya. Jadi itu hanya bisa disampaikan kepada orang-orang yang memberikan manfaat kepada orang yang lain. Jadi ketika orang-orang memberikan manfaat kepada orang lain, itulah orang-orang yang selalu dikenang-kenang bagi seluruh keluarga-keluarganya, bagi seluruh sahabat-sahabatnya, bagi seluruh masyarakat-masyarakatnya. Paling tidak, salah satu cara untuk dikenang-kenang oleh masyarakat kita adalah dengan membentuk akhlakul karimah. Ya, akhlakul karimah. Seorang orang tua, Bapak Ibu, ya, jangan pernah mengharapkan anak yang salih. Ya, ini saya katakan ini sering ini. Banyak orang-orang tua sekarang mengeluh.
Ustaz, anakku kenapa gini-gini aja Ustaz? Padahal aku selalunya mendoakan dia. Selalunya aku ajarkan dia. Tapi nggak kayak anak-anak si fulan tuh. Dibanding-bandingkannya dengan keluarga yang lain. Bagaimana cara membentuk anak itu? Sebenarnya salah satu cara membentuk anak adalah dengan mentradisikan orang tua kehidupan akhlak yang baik di tengah-tengah keluarga itu. Maka oleh karena itu bagi kita kepada orang tua, seyogianya kita menjadikan suri tauladan ya kehidupan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bisa dikenang-kenang nanti ketika orang tua sudah tiada. Seorang istri dan seorang suami juga seperti itu. Jangan pernah mendambakan istri yang solihah kalau suaminya saja pun tak mencontohkan akhlakul karimah di tengah-tengah keluarga itu. Ya, jangan pernah. Seorang istri juga seperti itu. Jangan pernah mengharapkan suami yang solih kalau istrinya saja pun tak mencontohkan kepribadian yang baik di tengah-tengah keluarganya. Tapi ini lebih kepada suami. Kenapa suami? Karena suami adalah imamnya di dalam keluarga. Nah, ini kuncinya sebenarnya. Akhlak itulah yang harus kita jaga. Karena akhlak itu tak bisa dibuat-buat itu, Pak. Bu, akhlak itu tak bisa dibuat-buat. Itu menjadi sebuah kebiasaan diri. Tapi harus dipaksa. Cara bercakap yang baik, cara tutur sapa yang baik, duduk yang baik. Ya, saya tengok duduknya ini sudah berganti-ganti nih. Kakinya kadang ke kiri, kadang ke kanan. Kalau sempat melonjor semua, tutuplah kita ini. Saya yakin sudah kebas semua itu. Karena saya juga seperti itu, tak tahan saya duduk lama-lama seperti ini. Tak tahan saya. Paling jago setengah jam. Habis itu udah berganti itu begini, kadang begini, kadang begini. Makanya saya pun sadar diri saya. Kalau sudah lama kali ku tengok banyak yang berselonjoran, aku pun kututup juga lah cerita kita ini. Jadi itulah kepribadian itu. Dia harus dibiasakan. Cara membiasakan bagaimana? Dipaksa. Sama kayak sedekah tuh. Sedekah tuh juga seperti itu tuh. Bagaimana cara membiasakannya? Dipaksa. Dipaksa sedekah tuh. Dipaksa. Jangan tak dipaksa. Kalau sudah dipaksa, menjadi sebuah kebiasaan di dalam diri. Sehingga kalau sudah terbiasa, ada rasa ganjal. Ya, ada rasa terganjal dalam diri kita. Kok ada yang kurang ya? Gitu ya. Kok ada yang kurang ya? Maka oleh karena itu saya pun membiasakan itu seluruhnya. Bagi kita sebagai orang tua, biasakanlah anak tuh. Nah, ini duit. Masukkan nanti kotak infak. Nah, ini duit. Nanti masukkan kotak infak. Biasakan dia seperti itu. Apa tujuannya? Nanti ketika dia sudah dewasa, terbiasa tangannya untuk memberi kepada orang lain. Nah, itu pertanyaan pertama yang disampaikan sahabat Ansor, orang-orang Ansor kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ayul mu'minin afdal ya Rasulullah. Mukmin yang bagaimana itu ya Rasul yang lebih afdal? Yang pertama. Yang kedua adalah, ya Rasulullah, wa ayul mu'minina aqyas Rasulullah. Mukmin yang bagaimana itu ya Rasul yang lebih cerdas? Tadi yang afdal, sekarang yang lebih cerdas. Apa dijawab Rasulullah SAW? Al-mu'minuna ahsanuhum lil mauti dzikran. Mukmin yang cerdas itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mukmin yang paling mantap dalam kehidupannya mengingat-ingat akan kematian. Itulah mukmin yang cerdas. Hari ini kita duduk di sini. Duduk bersimpuh. Ya, tapi tak tahu kita besok pagi siapa yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita duduk bersini, canda tawa, tapi besok ada subuh pengumuman siapa yang akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu mukmin yang paling cerdas kata Rasulullah adalah mukmin ahsanuhum lil mauti dzikran. Apakah cukup hanya sebatas mengingat mati saja Ustaz? Tidak. Rasulullah melanjutkan hadis itu, wa isti'dadan lima ba'dahu. Selain daripada mengingat-ingat akan kematian yang banyak, tapi dia mempersiapkan dirinya, bekalnya untuk menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini umurnya tak tahu kita. Yang muda mati, yang tua mati. Begitu mati bilang orang Covid.
Memang serba sulit sekarang ini. Serba sulit sekarang ini. Meninggal dibilang orang COVID. Padahal waktu sakit jantungnya. Apa rencana rupanya itu Ustaz di pemerintahan? Tak usahlah. Tak usah dibahas-bahas itu. Apalagi ada YouTube-nya begini. Dengar orang. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bekal dalam diri kita inilah yang menghantarkan kita akan dikenang-kenang oleh masyarakat sekitar kita. Yang pertama itu adalah memperbaiki, membiasakan akhlak di tengah-tengah umat manusia. Yang kedua adalah membiasakan diri kita untuk mengingat-ingat akan kematian. Selain mengingatkan kematian, memperbanyak amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Khatib mimbar Jumat sering itu sekali menyebutkan, "Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Khatib sering itu memberikan nasihat. "Fatazawwadu," berbekal-bekallah engkau seluruhnya, kata khatib. Ini Allah taala berfirman, "Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Maka sebaik-baik bekal itu adalah menuju takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa itu bagian daripada cara kita untuk mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu takwa, Bu? Apa itu takwa? Takwa itu adalah melaksanakan seluruh apa yang telah diperintahkan oleh Allah Ta'ala dan meninggalkan dari segala apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah takwa itu. Jadi itu takwa itu harus ada dalam diri kita. Bahkan Rasul mengatakan at-taqwa hahuna. Takwa itu berada di dalam hati. Tak nampak dia, abstrak dia. Jadi itulah takwa itu. Siapa itu? Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang Ustaz. Balik lagi di dalam ayat yang kita sebutkan ini, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bagi kita yang selalu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan dalam diri kita. Judulnya sesuai dengan judul ini. Coba geser dulu sedikit, lupa. Dengan Maulid Nabi, mari kita teladani akhlak Rasulullah dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana cara meneladaninya? Ini pertanyaannya. Bagaimana cara meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama adalah jadikan Rasulullah sebagai contoh kita. Udah? Itu yang pertama. Yang kedua, jadikan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bagian daripada kebiasaan kita. Yang ketiga, jadikan di dalam detak-detik jantung kita ini selalu menyebut-nyebutkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalam sebutan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengandung obat. Mengandung obat. Ada orang minta obat sama kita. Apa yang dia baca? Salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ada orang yang meminta air sama kita. Apa yang dibaca? Sholawat. Kenapa harus sholawat? Karena di dalam nama asma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada daun. Apa namanya, Bu? Ada daun. Apa daun itu? Obat. Jadi kalau umat kami pun mulutnya baca salawatnya dia itu sebenarnya itu. Cuman terkesan agak paten kali lah Bapak itu ya. Baca salawatnya itu. Tapi harus yakin. Macam mana cara meyakinkannya? Datang ke rumah kalau begitu. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tiga tuh. Tiga itu bagian kita. Kalau sudah tiga-tiga ini kita jalankan, insya Allah, ya, insya Allah, apapun yang kita rasakan, ya, hati ini menjadi tenang. Sesuai dengan apa ini? Asbabun nuzulnya ini. Asbabnya adalah ketika manusia itu, sahabat-sahabat Rasulullah saat perang-perang Khandaq, mereka ketakutan. Takut kalah, takut dibunuh.
takut takut berpencar seluruh umat manusia ketika itu, maka jadikan Rasulullah sebagai suri tauladan bagi diri kita. Ketika mereka mengazamkan dalam dirinya bahwa Rasulullah sebagai suri tauladan, Rasul berperang sebagai panglima perang saat itu, maka mereka seluruhnya mengikuti apa yang telah dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Timbul rasa gembira di hati umat manusia ketika itu. Lalu apa yang terjadi? Kemenangan umat manusia, umat Islam pada perperangan Khandaq itu dicapai oleh seluruh sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah alasannya? Karena mereka mengikuti apa yang telah diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hajar, kata Rasulullah, hajar. Maju, kata Rasulullah, maju. Berhenti, kata Rasulullah, berhenti. Itulah gunanya imam. Jadi kalau sudah pemimpin kita mengatakan seperti itu, lakukanlah. Ya, kalau kata Pak BKM, jangan ribut-ribut di masjid, jangan ribut. Kalau kata BKM ini masjid kita ini perlu lagi sebagian daripada sumbangan-sumbangan kita, keluarkanlah. Ya. Kalau kata PPKM, ramaikanlah masjid kita ini, ramaikanlah. Maka ikuti imam. Kalau sudah imam katakan Allahu Akbar, jangan lagi ruku. Jangan lagi ruku. Kalau sudah katakan Allahu Akbar, jangan lagi sujud. Maka orang-orang yang mendahului daripada imam, itu nanti di yaumil akhir kelak, mukanya seperti binatang. Wajahnya seperti binatang. Badannya seperti manusia. Nah, itu solat. Ya, jadi solat ini penting sekali sebenarnya. Penting sekali. Bahkan awwalu ma yuhasabu hisaban yaumal qiyamah as-salat. Salah satu amal ibadah yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salatnya. Inilah yang penting kita pelajari ini. Salatnya, bukan zakatnya, bukan hajinya, bukan sedekahnya, adalah salatnya. Tapi salat yang kita laksanakan itu bagaimana ya harusnya? Sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shallu kama raaitumuni usolli. Salatlah kalian bagaimana salatnya aku. Salat yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu yang menjadi dasar diterimanya salat kita itu adalah pertama, taharah. Ini paling penting, taharah. Apa itu taharah? Suci. Suci badan, suci pakaian, suci tempat sajadah, suci seluruhnya. Badan ini suci. Saya sering sampaikan kepada ibu-ibu majelis ta'lim, ibu, bunda, kalau kita di rumah tangga ini jangan satu anduk dengan anak kecil. Kalau kita dalam rumah tangga ini jangan satukan anduk omaknya dengan anduk anaknya. Kenapa itu Ustaz? Kan anak kita. Tidak, dia belum baligh. Tak tahu dia mana yang kotor, mana yang bersih, yang najis. Kadang-kadang dipakainya anduk itu, ya, menyeret-nyeret ujungnya. Sampai ketika itu digantungkan anaknya, dipakai lagi sama omaknya. Begitu dipakai omaknya pun sholat. Berarti badannya sudah bernajis. Tidak sah bagi sholat seorang kalau badannya itu bernajis. Maka oleh karena itu, beda-bedakanlah anduk itu. Apalagi Ustaz, tempat sajadah. Nah, ini paling penting nih, tempat sajadah. Sajadah anak kita tuh yang belum baligh, yang belum tahu lagi dia mana yang baik, mana yang buruk. Jangan satu-satukan, pisahkan sajadahnya. Mana sajadah orang tua, mana sajadah anaknya, beda-bedakan semuanya. Apa tujuannya? Kadang-kadang lari-lari dia di luar. Lari dia di luar, pijaknya teh kucing, teh ayam. Begitu sholat dia, ikut dia sholat. Habis itu dipakai omaknya pula sholat tuh. Bernajis tempat sajadah tuh, tak sah sholat tuh. Apalagi Ustaz, taharah yang berikutnya, badan ni. Ini banyak para mahasiswa, semalam saya ikut kompri anak-anak mahasiswa. Saya tanya sama mahasiswa itu, apa tata cara, bagaimana tata cara mandi wajib? Tak tahu untuk mandi wajib. Bayangkanlah itu. Sudah berumah tangga. Sudah berumah tangga, tak tahu dia mandi wajib macam mana. Ya Allah, ya Rabbi, ya Rasul. Ini penting sebenarnya. Ya, penting sebenarnya. Makanya kadang-kadang dalam pengajian-pengajian ini yang dasar-dasar ini perlu kita kaji-kaji ini. Jangan pula tinggi-tinggi kali kaji itu. Kalau kita buat pengajian, yang dasar-dasar ini penting. Apa tujuannya? Untuk membiasakan
mengetahui bagaimana dasar untuk diterimanya amal ibadah sholat kita itu. Taharah. Yang kedua, apa bagian Ustaz yang harus kita laksanakan supaya amal sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Salah satu di antaranya adalah pelaksanaan toma'ninahnya. Apa itu toma'ninah Ustaz? Berhenti sebentar. Jadi seluruh anggota tubuh kita ini kalau bergerak itu ada berhenti sebentarnya. Allahu Akbar. Udah enak tangan ni melipat baru baca. Ustaz, aku malas sekali baca doa iftitah. Tak usah baca. Langsung aja Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Waladdallin. Amin. Ustaz, macam mana kalau tak baca surah? Tak usah, tak apa-apa. Yang penting Fatihahnya baca. La salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salah seorang kalau tak membaca Fatihatul Kitab. Apa itu? Surah Al-Fatihah. Maka imam-imam ni penting. Ya, para imam-imam ni penting. Kalau tak bagus baca Fatihah, jangan coba-coba menjadi imam. Allahu Akbar. Sudah enak rukuknya, baru baca. Jangan begitu rukuk langsung baca Allahu Akbar. Subhanallah azim wa hamdi. Subhanallah azim wa hamdi. Subhanallah azim wa hamdi. Sami Allahu liman hamidah. Sudah enak dia baru membaca Rabbana walakal hamdu mil'us samawati. Ustaz, malas sekali aku membaca. Tak usah baca, langsung saya sujud. Tapi harus ada berhenti sebentar. Harus ada istirahat sebentar. Itulah yang disebut dengan toma'ninah. Beberapa tahun yang lalu saat puasa ada di pesantren di Pulau Jawa pelaksanaan sholat tarawih 27 rakaat dalam waktu 7 menit. Bayangkanlah itu 7 menit. Macam manalah kencangnya itu. Kurasa kalau ikut uak-uak itu patah pinggangnya itu mengikuti itu. Luar biasa 7 menit. Jadi harus pakai toma'ninah. Saat itu ada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Rasulullah. Dan Rasul mengutarakan kepada sahabat-sahabatnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seburuk-buruk manusia aswa'an nasi sariqatan. Seburuk-buruk manusia adalah seorang pencuri, kata Rasulullah. Wa kaifa yasriqu ya Rasulullah? Bagaimana seorang pencuri itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, seorang pencuri itu adalah lam yatimmu min ruku'iha wala sujudiha. Pencuri itu adalah yang dalam solat adalah pencuri yang tak menyempurnakan ruku' dan sujudnya. Itulah pencuri. Macam mana ruku' rupanya? Ruku' yang pas itu adalah ketika kita ruku' seolah-olah ketika ditaruhkan gelas di atas pinggul, pinggang. Itu tak jatuh air itu. Begitulah rukuk yang pas itu. Ustaz, umur saya sudah 60. Jangankan untuk rukuk, berdiri saja pun payah. Jangan dipaksa. Jangan dipaksa. Tapi kalau masih sehat, paksalah. Ustaz, agak menarik terasa. Biasanya kalau sudah rukuknya lurus, pinggang tu lurus, ini biasa tertarik ini. Kalau sudah tertarik, biasanya solat-solat yang lama-lama itu belum pas rukuknya. Makanya dia belum lentur bagian urat-uratnya. Ini harus dipaksa. Kalau masih muda paksa saja, tak masalah. Lam yatimmu min ruku'iha wala sujudiha. Tak sempurna rukuk dan sujudnya. Bagaimana sujud yang pas? Sujud yang pas itu adalah seorang laki-laki yang pas sujudnya ketika dia meletakkan tangannya nampak bagian ketiaknya. Itulah yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari seorang sahabat melihat Rasulullah salat, ketika itu terlihat bagian putih di sini ketiak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tandanya Rasul ketika pelaksanaan salat tangannya dibuka. Sementara perempuan tangannya dikepit. Tangannya dikepit. Apa tujuannya dikepit, Ustaz? Saya baca dalam sebuah kitab, ya. Mohon maaf saya lupa kitab itu. Tujuannya mengkepit bagian ini adalah untuk menjaga bagian getaran payudara. Karena ketika bagian tubuh kita ini bergerak 3 kali, itu sudah batal solatnya. Makanya pakailah safety belt. Itu maksudnya itu. Jangan pula pakai jubah begitu saja.
Tak pakai apa-apa dia, nanti bergerak-gerak kawan tuh payah. Perempuan juga seperti itu, ada rumahnya biasa, nggak ada yang nampak kemana-mana. Jangan, takut awak bergerak-gerak dia nanti. Kalau sudah bergerak-gerak, maka inilah yang membatalkan daripada pelaksanaan sholat kita. Syaratnya apa? Pakai safety belt. Itu maksud saya, supaya jangan lari dia. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu, salat yang kita laksanakan itu tetap harus mengacu bagaimana pelaksanaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah kita laksanakan sesuai dengan anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena di dalam Al-Qur'an itu tidak ada penjabaran bagaimana salat yang pas. Yang ada itu adalah pada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah pas solatnya, maka tentu Allah Subhanahu wa taala akan mengijabah pelaksanaan solat kita. Kalau solatnya sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah pasti doanya juga akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sujud yang pas adalah sujud yang dikepakkan ban ketiaknya. Di saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mensunnahkan kepada kita seluruhnya dalam pelaksanaan sujud yang terakhir, usahakan agak diperlama-lama sedikit sujud itu. Apa sunnahnya Ustaz? Apa hikmahnya? Ketika orang yang sujud di terakhir memperlama bagian sujudnya, di saat itu seluruh hajat-hajat manusia dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat itulah memperbanyak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan dilafazkan. Setelah membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, diam sebentar. Siratkan dalam hati apa yang kita hajatkan, apa yang kita inginkan, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan sampai terlafazkan. Kalau sudah terlafazkan, ini akan menambah bagian daripada qiraah, akan menambah bagian daripada bacaan sujud. Maka oleh karena itu cukup hanya terbesit dalam hati. Karena Allah Subhanahu wa taala mendengarkan apa yang kita pinta. Tidak ada satu doa pun yang terlewatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Seluruh doa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan syarat. Ini ada syaratnya. Kalau kita bermakmum, ya Bapak Ibu, kalau kita bermakmum, dia dengar dia kemarin tuh dibilang Ustaz Khairul Mufti Rambe, kalau solat kita di sujud terakhir, kita perlama-lama rukuknya. Kalau jamaah jangan diperlama-lama rukuknya atau sujudnya, jangan perlama-lama. Kenapa? Karena tak tahu kita kekuatan katub jamaah nih. Takut awak begitu lama dia sujud keluar sama ampas-ampasnya. Aturan dia ikut jamaah, tak lagi jamaah, pulang ke belakang, mengganti lagi wuduknya. Maka oleh karena itu yang biasa-biasa sajalah. Tapi kalau solatnya sendiri, bantai situ. Karena dia yang tahu kekuatan dirinya. Bagaimana lamanya rukuk, bagaimana lamanya sujud. Tapi seluruhnya Bapak Ibu yakinlah. Apa yang diperintahkan Rasul dalam pelaksanaan solat. Apakah rukuknya harus pas, apakah sujudnya harus pas. Itu pasti ada hikmahnya. Saya baca dalam beberapa buku, ya, ilmu-ilmu kedokteran. Kenapa harus pas rukuknya? Harus lurus. Rupanya kalau orang meluruskan bagian pinggang, ini jauh dari sakit pinggang. Jauh dari sakit pinggang. Kenapa Rasul memperlama bagian rukuk yang terakhir? Ketika orang memperlama bagian rukuk, ini darah ini mengalir ke kepala. Ketika sudah mengalir ke kepala, maka jauhlah dia dari penyakit migrain. Jadi seluruhnya ada hikmah terhadap pelaksanaan Rasulullah SAW di dalam sholat itu. Maka pantaslah Rasulullah mengatakan, kutinggalkan kepada engkau dua perkara, ya, lan tadillu in tamassaktum bihima, kitaballah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kutinggalkan kepada engkau dua perkara. Kalau dikerjakan dua perkara ini, maka tidak akan mungkin selama-lamanya engkau tersesat dalamnya. Apa yang pertama? Kitab Allah, Al-Qur'an, dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah berapa lama awak yang ceramah nih, Bu? 1 jam, kayaknya sudah lah ya. Aku tengok di tengah-tengah tuh udah bubar itu, sudah bubar. Mungkin sudah pulang semuanya. Maka kesimpulan dari ceramah saya yang singkat ini, ya, Bapak Ibu, orang-orang tuaku semuanya, singkat kesimpulan kita dalam ceramah ini yang pertama,
kalau mau dikenang oleh masyarakat, kalau mau dikenang oleh keluarga, kalau mau dikenang oleh sahabat, yang pertama, biasakan membentuk akhlakul karimah di dalam kehidupan kita. Akhlakul karimah yang kita biasakan, jangan pernah mengharapkan pamrih kepada manusia. Harapannya adalah mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah di dalam kehidupan kita ini harus senantiasa sesuai dengan apa yang disabdakan Rasulullah. Orang yang cerdas itu adalah orang yang selalu mengingat-ingat dirinya akan kematian, dan bahkan dalam kehidupannya itu dia selalu memperbaiki dan memperbanyak amal ibadahnya untuk menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua yang harus kita laksanakan ini menjadi satu cerminan dalam diri kita, semata-mata seluruhnya harus mengacu kepada apa yang telah dilaksanakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hidup dan kehidupan beliau sehari-hari. Mudah-mudahan dengan adanya acara Maulid ini kita senantiasa membiasakan diri kita untuk terus berupaya menteladani, menyikapi, memaksa diri kita untuk mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Harapan kita semuanya ketika sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala tidak lain dan tidak bukan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyertai kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf sekali panitia kalau seandainya dalam ceramah saya ini tak ada yang lucu-lucu, karena hari-hari memang saya selalu berhadapan dengan para mahasiswa. Kadang-kadang serius penawa orang tuh mentiku, apalagi ketawa-ketawa. Maka oleh karena itu selalu saya kalau acara-acara PHBI kayak Isra Mi'raj, Maulid Nabi, yang lain sajalah saya bilang. Tapi kalau acara kajian, ayo kita buka kitab, kita tafsir kitab, kita baca, kita jelaskan. Itu bagian saya lah itu. Tapi kalau yang ceramah-ceramah begini-gini, yang lain-lain sajalah. Oleh karena itu demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.